Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifahalukum? Semoga Ananda Ibu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam penjagaan Allah. Amin ya robbal alamin. Baik Ananda, hari ini kita materi terakhir untuk persiapan ujian SMIT tentang daya listrik. Nah, daya. Pada daya itu dapat dirumuskan P sama dengan W per T. P di sini daya, satuannya watt, W usaha, joule, T itu waktu sekon. Nah, 1 kilo itu sama dengan 10 pangkat 3 watt atau 1000. Jadi harus antum ingat bahwa 1 kilo itu sama dengan 10 pangkat 3 watt. Nah, ada juga pada daya itu berlaku rumus yang kedua, P sama dengan V kali I. P daya, V tegangan, I itu kuat arus listrik. Nah, sekarang Ibu Lina ingin menghubungkan rumus P sama dengan V kali I dengan menggunakan hukum Ohm. Nah, antum masih ingat kan? Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Nah, kita turunkan sini. P sama dengan V kali I. P, V apa? I kali R. Kita masukkan I kali R, I-nya turun. Berarti P I kali R kali I. I kali I kuadrat kali R. Sehingga P itu sama dengan I kuadrat dikali R. Dari mana dapat P I kuadrat kali R? Dia diturunkan dari hukum Ohm. Atau bisa juga P sama dengan V kuadrat per R. I di sini arus listrik, R itu hambatan. Jadi harus kakak ingat ya bahwa P itu sama dengan W bagi T, atau bisa juga P sama dengan V kali I, atau P I kuadrat kali R, atau P sama dengan V kuadrat bagi R. Itu semuanya sama. Baik Kak, kita masuk contoh soal ya. Nah, misalkan yang pertama, berapakah besar hambatan total pada sebuah lampu yang dituliskan yang bertulis 20 volt dan 60 watt. Nah, berarti 120 berarti V-nya 120, P-nya 60 watt. Ditanya besar hambatan berarti R. Nah, kita lihat di sini Kak. Tadi kan rumus daya ada P sama dengan W per T, P sama dengan V kali I, P I kuadrat kali R, P sama dengan V kuadrat bagi R. Nah, berarti kita menggunakan rumus ini. P sama dengan V kuadrat per R. Yang ditanyakan R, berarti kita menggunakan rumus segitiga. Nah, gunakan rumus segitiga. Rumus segitiga. Berarti P V kuadrat R. Nah, yang ditanya R berarti V kuadrat bagi P. Masukkan nilainya, V-nya 120 kuadrat, P-nya 60. 120 kuadrat 14.400 bagi 60. Coret, ini bisa dicoret, bisa dicoret. Sisanya 1440 bagi 6 itu 240 ohm. Berarti didapatkan bahwa dayanya itu 240 ohm. Itu contoh pertama. Nah, kita lihat lagi Kak, contoh kedua. Sebuah lampu pijar bertuliskan 220 volt per 60 watt. Berarti pada tegangan 220 volt dia memiliki dayanya 60 watt. Itu maksudnya Kak. Tentukan daya lampu itu jika dipasang pada tegangan 220 volt, 110 volt, 440 volt. Ditanya V-nya 220, V1-nya 110, V2-nya 440, dayanya 60. Yang ditanya yang pertama, daya pada 220. Yang kedua, daya pada 110 volt. Yang ketiga, daya pada 440 volt. Nah, yang pertama,
kita sudah bisa nih terbaca daya pada 220 volt. Berarti daya pada 22 volt itu adalah 60 watt. Kenapa 60 watt? Karena sebuah lampu pijat bertuliskan 220 volt per 60 watt. Maksud ini adalah tegangan lampu pada tegangan 220 volt dia memiliki daya 60 watt. Berarti daya pada 220 volt itu adalah 60 watt. Nah, yang kedua kita cari daya pada tegangan 110 volt. Kita masukkan rumusnya. Cari dulu hambatannya. R sama dengan V kuadrat bagi P. Ya, V-nya tadi berapa? Nih ya, 220 kuadrat bagi 60. Dah, batas ini aja. Yang ditanya kita mencari daya lampu pada 110 volt. Masukkan rumusnya. P sama dengan V kuadrat bagi R. P, V-nya masukkan nilai V tadi. V-nya tadi berapa nih? V-nya 110 kuadrat, R-nya 220 kuadrat per 60. Kalau pembagian kita ingin menjadikan kali, kita balik. Kita balik saja 110 kuadrat 60 dikali 60 per 220. 110 kuadrat 12.100 kali 60 48.400. Coret tinggal 121 kali 60 7260 bagi 484 jadi 15 watt. Berarti daya pada lampu pada tegangan 110 volt adalah 15 watt gitu Kak. Nah, kemudian yang kedua sama aja. P2V kuadrat bagi R. V-nya berapa? Yang ditanyakan pada tegangan 440. Berarti 440 kuadrat per. Ini tadi 220 kuadrat per 60. Sama, kita ingin menjadikan dikali, kita balik. 440 kuadrat kali 60 per 220. 440 kuadrat 193.600 kali 60 48.400. Coret 1936 kali 60 116 per 484 per 200. Jadi 116 bagi 484 240. Jadi daya pada tegangan 440 adalah 240 volt gitu. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Solder mempunyai spesifikasi 220 volt per 60 watt. Berarti solder ini pada tegangan 220 memiliki daya 60 watt. Jika alat tersebut digunakan selama 4 menit, berapa besar energinya? V 220, P 60, T 4 menit. Ingat 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Berarti 4 kali 60 240 sekon. Ditanya W. Langkah pertama kita cari dulu dayanya. P sama dengan V kali I. 60 P 60 220 kali 1. Berarti 220 kali 1 220 60. I 60 bagi 220 0,27. Kemudian yang ditanya energi. Ingat nggak kemarin rumus energi? Energi itu sama dengan W sama dengan VIT. W 220 dikali 0,27 dikali 240. Jadi W sama dengan 14.256 joule. Gitu Kak. Nah, mungkin sekian dari Ibu, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat ya. Kalau kurang paham boleh langsung japri pada Ibu ya Nak. Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.